Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini saya beri judul Natal adalah pemberian Allah yang terbesar. Saudara, tentu saja Natal merupakan pemberian Allah yang terbesar bagi kita, sebab sesungguhnya Natal itu berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Yesus yang lahir, dia datang untuk menyelamatkan dunia ini, dia menyelamatkan setiap orang. Mari kita akan membaca dalam Yesaya 9 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, ada 3 hal yang dapat kita renungkan mengenai seorang anak yang diberikan oleh Allah bagi kita. Hal yang pertama, Allah memberikan seorang anak yang ajaib. Keajaibannya nampak dalam kelahirannya. Karena ketika Yesus lahir, dia lahir melalui rahim seorang perempuan yang masih perawan. Lukas 1 ayat 30 dan 31 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi luar biasa peristiwa kelahiran Yesus ya. Mengapa luar biasa? Tentunya karena Allah kita Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan pembuat keajaiban. Oleh sebab itu ketika kita dalam persoalan dalam hidup ini, kita mengalami tantangan, ya berbagai masalah dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan, datanglah kepada Yesus, Tuhan kita yang sanggup memberikan pertolongannya bagi kita. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil, tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil, sebab dia Yesus Tuhan pembuat keajaiban. Hal yang kedua, Allah memberikan pada kita seorang anak yang mati menggantikan kita. Teringat kata malaikat ketika menampakkan dirinya kepada Yusuf. Malaikat mengatakan kepada Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan menjadi juru selamat bagi bangsanya. Demikian juga ketika suatu saat Yesus dia bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini untuk memberikan nyawanya bagi banyak orang. Dalam Markus 10 ayat 45, Yesus mengatakan bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Artinya bahwa Yesus anak Allah, ia mati supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Kita yang hubungannya dahulu penuh dengan dosa, pelanggaran, bahkan kejahatan, kegagalan dan lain sebagainya, tetapi karena kasih Tuhan, kasih Yesus yang mati bagi kita, sehingga hubungan kita yang tadinya rusak dengan Allah diperdamaikan kembali, dipulihkan kembali. Luar biasa. Hal yang ketiga, bahwa Allah memberikan kepada kita seorang anak yang memahami segala kebutuhan kita. Ingatlah bahwa Yesus, dia Allah yang sudah menyelesaikan masa lalu kita dan tidak berhenti sampai di situ. Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Bahkan ketika dia sudah ada dalam kerajaan surga, dia tetap memperhatikan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ia memperhatikan setiap langkah hidup kita melalui penyertaannya. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa berharap kepada kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita, dia memahami segala kebutuhan kita. Bahkan Yesus, dia memperhatikan hari esok.
saya dan saudara. Dengan apa saudara? Dengan jalan dia mempersiapkan tempat rumah yang kekal bagi kita di akhir perjalanan kehidupan kita. Sebab Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Demikian renungan pada saat ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pemberian Tuhan yang terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan tugas kami sepanjang hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.